semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama gue, tarot reader andalan kalian yang keren, galau, dan funky, Mayanov. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya dan senantiasa diselimuti kebahagiaan dan sukacita. It's that time of the month, dimana kita akan membacakan monthly zodiac masing-masing kalian. Dan kita memasuki Gemini season, so happy birthday to all my Geminis. Aspek yang akan gue bacakan kali ini adalah love life, karir, dan adventure untuk zodiak kalian di bulan ini. Oke, pembacaan ini bersifat general sehingga bisa jadi resonate dan bisa jadi enggak. Kalau enggak pun enggak apa, artinya energinya bukan untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan jika kalian senang dengan konten yang gue buat, kalian bisa tunjukin support kalian dengan cara subscribe, like, share video ini, dan feel free to tip me jika kalian berkenan. Oke? Baiklah, kayaknya tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Halo semuanya, meskipun kemarin-kemarin gue melakukan reading by popular demand ya, berdasarkan yang viewsnya paling tinggi di bulan lalunya, tapi enggak, kali ini gue kayaknya mau random aja. Jadi sekarang gue lagi mau bacain buat kalian para Scorpio. Sekarang gilirannya kalian, yeay, oke. Gue punya kartu di sini. Jadi kartu ini adalah kartu pesan dari surga. Gue mau kasih lihat aja sih kayak apa sih pesan dari surga untuk para Scorpio di bulan Juni 2020 ini. Oke. Hup. I will not settle for less. Oke, jadi untuk para Scorpio sepertinya akan banyak disodorin sama macem-macem hal di bulan ini, gitu. Yang mana macam-macam hal itu bisa jadi bagus, bisa jadi nggak bagus, bisa jadi kayak kelihatannya bagus tapi ternyata scam gitu kan. Lo mana tahu cuy. Intinya gini, ketika lo disodorin sama banyak hal sekaligus, kadang kita akan menjadi lebih susah untuk ngefilter kayak mana ya yang legit, mana ya yang emang sebaiknya gue cuekin aja, mana yang harus gue anggap serius, mana yang kayak udahlah bodo amat nggak usah dipikirin. Kayak gitu. Jadi ini semacam filter untuk kalian bahwa kalian punya standar tersendiri, oke? Kalian punya kriteria tersendiri dalam aspek apapun itu, dalam segala aspek dalam kehidupan kalian. Jadi don't settle for less. Jangan settle tuh apa ya? Kayak jangan iyaan aja gitu loh, jangan pasrah. Padahal kalian tahu sebenarnya kayak you deserve better. Padahal sebenarnya kalian tahu kalian tuh harusnya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Okay? Don't settle for less. Ya, itu pesan dari surganya untuk para Scorpio di bulan Juni. Terus kita akan langsung masuk aja ke reading soal love life-nya kalian. Gimana sih love life Scorpio di bulan Juni ini? Apakah kalian akan bertemu dengan seseorang yang baru, ataukah kalian akan kembali dengan orang yang lama, ataukah nah. Oke. Oke, untuk love life-nya kalian dapat kartu Knight of Cups, Three of Swords, Knight of Swords, The Star, dan Four of Pentacles. Oke. Menarik ya untuk love life-nya. Yang mana ini jujur agak bikin gue deg-degan karena gue juga Scorpio. Jujur gue deg-degan. Why? Gue akan jelaskan. Jadi gini, dimulai dari kalian para Scorpio yang single dulu. Sepertinya memang di bulan ini kalian punya harapan-harapan dan ekspektasi tertentu. Dan sepertinya memang di awal harapan dan ekspektasi tersebut tuh kelihatannya kayak hampir jadi nyata, ya. Kayak mimpi-mimpi kalian nih berkaitan dengan love life, mungkin kayak kalian udah kepengen punya pasangan, atau kayak kalian udah kepengen yang lain gitu ya. Itu tuh kelihatannya kayak kayaknya di bulan ini gue bakal dapet nih gitu. Dan di sini ada kecenderungan untuk kalian
terburu-buru. Gue bilang kecenderungan karena kayak bisa jadi kalau misalnya kalian bisa menahan diri, kalian nggak jadi keburu-buru. Karena gini loh, ibaratnya gini, lo tuh kepengen banget kerupuk, terus 5 cm di depan mata lo tuh ada kerupuk, ya lo ngegas nggak sih, kayak langsung hap gitu kerupuknya. Tapi ini kan kayak lo nggak pakai lihat-lihat nih, ternyata di kerupuk tersebut tuh yang tergantung 5 cm di depan mata lo ternyata ada uletnya, lo nggak lihat gitu. Nah makanya itu menjelaskan soal si heartbreak ini ya, soal si Three of Swords. Kalau lo terlalu terburu-buru akan sesuatu yang kelihatannya bagus nih, apalagi lo udah kepengen banget, lo jadi nggak ngeliat flaws-nya gitu, lo jadi nggak ngeliat cacatnya, lo jadi nggak ngeliat ternyata oh nih kerupuk ternyata udah melempem gitu, begitu lo gigit kecewa, ya kan? Kayak gitu. Jadi di sini memang sarannya untuk love life, terutama untuk kalian para Scorpio yang single, itu pelan-pelan. Ingat sama kartu yang tadi, si pesan dari surganya, don't settle for less. Oke, jangan karena kalian udah kepengen kerupuk, kalian jadi makan kerupuk yang udah melempem kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian mau sabar sedikit, kerupuk yang baru digoreng yang masih keraus-keraus yang enak banget itu on the way gitu. Jadi tetap pertahankan standar kalian. Kalau misalnya memang kelihatannya kalian baru ketemu seseorang atau kalian ketemu beberapa orang sekaligus dan kayak oh nih kayaknya yang paling kepengen sama gue nih, cuman sebenarnya dia menurut kriteria kalian kurang oke gitu, iya jangan dipaksain gitu. Atau kalian ngerasa sebenarnya kurang cocok sih tapi dia naksir sama gue, ya jangan dipaksain cuy, tungguin aja. Mesti kayak ya seperti kerupuk tadi, kerupuk yang baru digoreng tuh on the way. Kalau gue lihat dari kalian tuh kayak gitu. Jadi mungkin untuk love life-nya, terutama untuk kalian para Scorpio yang yang single ya, kalian yang harus ngerem sendiri pace-nya, karena ini pace-nya lagi berjalan sangat-sangat cepat. Ibaratnya treadmill gitu ya, itu speed-nya kayak speed 7 gitu. Jadi kayak either lo pelanin atau lo lari sekencang itu. Tapi ya, lari sekencang itu capek kan, kayak itu tuh nggak viable untuk long term ya. Jadi paling benar kan kayak lo turunin kecepatannya, lo harus bisa ngerem sendiri. Kalau misalnya ada suatu hal yang ternyata cepat banget nih, gercep banget segala-galanya, jangan mudah terbuai ya. Kalau ada orang yang kalian baru kenal terus kayaknya langsung klop, langsung kayak yuk langsung cepat gitu, kayak oke, lo yang harus bisa stop, lo yang harus bisa rem. Karena kalau keburu-buru takutnya perkara tadi itu si kerupuk melempem ya. Itu untuk kalian para Scorpio yang single. Sedangkan untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan, gue akan saranin kalian untuk lebih sabar. Kenapa? Karena di sini gini loh, mungkin kalian punya turbulensinya sendiri dalam hubungan kalian ya. Ada guncangan-guncangannya sendiri dalam hubungan kalian. Dan ini kelihatannya memang sudah pernah dibicarakan, sudah pernah coba dicari solusinya. Dan gue akan minta kalian untuk tidak terlalu cepat memberikan judgment terhadap pasangan kalian. Kayak untuk seseorang berubah itu kan memang butuh waktu. Itu sih yang gue lihat. Jadi gitu. Jadi untuk kalian para Scorpio yang memang sudah berpasangan, gue akan lebih saranin kalian untuk lebih sabar sama pasangan kalian ya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, jangan terlalu harsh gitu loh dalam memberikan judgment. Oke. Jadi itu untuk love life Scorpio di bulan Juni. Kita akan lanjut ke gimana sih karirnya Scorpio di bulan Juni.
Oke, untuk karirnya kalian dapat kartu Three of Cups, The World, Three of Wands, The Sun, dan Knight of Swords. Oke. Kalau misalnya untuk percintaan tadi gue bilang kalian harus slow down. Untuk karir gue lihat di sini justru kebalikannya. Lo harus ngebut. Kenapa? Karena yang gue lihat di sini semacam kalian lagi berada dalam kondisi yang sangat ideal untuk mengejar karir kalian, kayak gitu. Jadi gimana ya? Kita kalau bicara soal environment, soal lingkungan, itu kan sebenarnya suatu hal yang eksternal, yang di luar kuasa kita, yang di luar kontrol kita. Ketika memang environmentnya lagi mendukung, kita harus manfaatin sebaik-baiknya kan. Karena kadang kalau misalnya memang kitanya lagi punya drive yang tinggi, memang kitanya lagi punya antusiasme yang tinggi, tapi lingkungannya nggak mendukung, itu kan bisa jadi sangat-sangat menghambat kerja kita, kayak gitu. Sedangkan di sini yang gue lihat untuk di bulan Juni ini kalian berada dalam lingkungan, dalam situasi dan kondisi yang emang sangat mendukung karir kalian untuk maju, kayak gitu. Nah jadi sisanya kan kalau dari eksternal, kalau dari sisi eksternalnya udah mendukung, berarti kan dari sisi internalnya nih, dari sisi kitanya sendiri, gimana kita mau bereaksi terhadap lingkungan kita. Okay? Kalau lingkungannya bagus, terus kitanya juga santai-santai aja, itu kan jadi hasil yang didapatkan mungkin ya tetap ada hasilnya, cuman nggak optimal, sayang banget kan. Padahal kayak harusnya lo bisa dapat hasil 100, karena lo santai lo cuma dapat hasil 40, 50, sayang banget gitu. Itu yang gue lihat dari kartunya di sini. Sehingga memang kalau untuk karirnya di bulan ini cenderung bagus banget. Gue ngeliat kalian dapat support yang sangat berarti dari orang-orang di sekitar kalian. Bisa jadi itu memang rekan kerja, bisa jadi justru teman di luar kerjaan yang ternyata kayak bisa membantu karir kalian ke dalamnya ya, atau bisa juga dari keluarga yang supportnya tuh di sini. Gue supportnya bisa macam-macam banget bentuknya, kayak gitu. Yang jelas mungkin selama ini kalau misalnya kalian in terms of kerjaan, kalian harus macam dalam tanda kutip memilih nih antara lingkungan kalian nih, orang-orang terdekat kalian atau kerjaan kalian. Bisa jadi misalnya gini, kayak oke, gue punya tanggung jawab kerjaan tapi gue juga punya tanggung jawab di rumah gitu. Selama ini kan itu mungkin jadi suatu hal yang mungkin berseberangan dan gak bisa berjalan beriringan. Tapi di bulan ini gue lihat kondisinya cukup kondusif untuk kedua tanggung jawab lo itu berjalan beriringan. Jadi kayak beban pikiran lo tuh nggak sepening kemarin-kemarin gitu loh. Mungkin kemarin-kemarin lo kayak pusing banget nih karena kayak otak lo kebelah dua. Di satu sisi lo pengen ngejar karir lo, di sisi lain tapi kayak ada orang-orang terdekat lo yang memang masih membutuhkan lo, sehingga kayak fokus lo terpecah. Nah di bulan ini yang gue bilang kenapa situasinya bagus adalah karena ya itu tadi, kedua tanggung jawab lo itu tuh bisa berjalan cukup beriringan. Lo nggak pecah kepala gitu lo mikirinnya. Jadi lo bisa lebih fokus ke karir lo juga, kayak gitu. Dan memang kalau di sini gini, kalau yang gue lihat di sini ya, bicara soal opportunity baru kah atau kayak sesuatu hal yang emang baru yang sifatnya kebaruan gitu ya, itu gue nggak terlalu melihat dari kartu yang keluar sekarang. Cuman gue memang melihat perjalanan yang mulus aja sih kalau kita bicara soal karir di bulan ini. Jadi mungkin apa yang udah kalian kerjain dari kemarin-kemarin atau emang yang kalian baru memulai di bulan ini, itu kelihatannya memang cenderung mulus gitu. Tapi kalau misalnya untuk opportunity baru, jujur kalau dari kartu di sini gue nggak melihat hal tersebut. Oke, jadi itu pembacaan untuk karirnya Scorpio di bulan Juni. Kita akan lanjut ke adventure apa sih yang sekiranya bisa jadi kalian hadapi di bulan ini. Terkadang hidup bisa menjadi begitu membosankan, jadi kita harus lihat-lihat nih, kita harus antisipasi sebenarnya kayak hidup gue bisa seru dari mana sih, adventure itu asal dari mana sih nih.
Oke, kita lihat kartunya. Untuk adventure-nya Scorpio, kalian punya Justice, kemudian ada Page of Cups, Two of Cups, Nine of Wands, dan Ten of Wands. Oke, jadi gini, berkaitan dengan adventure, sepertinya adventure-nya lebih ke arah love life ya, yang gue lihat di sini. Gue ketawa dulu, bentar. Oke, kenapa? Karena yang gue lihat dari kartu di sini adalah semacam ada energi tentang youth atau masa muda. Jadi mungkin kalau misalnya hal-hal yang ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kalian lakukan di saat kemarin-kemarin nih, di beberapa tahun yang lalu, dimana kalian merasa kalian lebih muda daripada sekarang ya, itu tiba-tiba sekarang kalian lakukan lagi gitu. Jadi ada sedikit sense of nostalgicnya juga, ada nostalgianya juga, dan itu cukup seru sebenarnya buat kalian. Dan kelihatannya di sini dari sisi, gue bener-bener ngeliat banget nih dari sisi love life-nya, atau at least dari sisi mungkin ada orang-orang dari masa lalu kalian yang muncul lagi. Ini bisa jadi teman, bisa jadi mantan, bisa jadi apapun itu ya, bisa jadi mantan gebetan kayak atau apapun itu. Pokoknya orang dari masa lalu kalian yang muncul lagi. Cuman di sini konteksnya tuh kalian seru-seruan bareng, kayak gitu. Kayak yang tadi gue bilang, ada sisi nostalgianya, ada sisi reminiscingnya ke masa lalu. Cuman di sini yang mau gue ingetin adalah gini. Ini mungkin nggak cuma satu orang, atau ini mungkin nggak cuma satu hal yang itu tadi yang ada kayak nostalgia gitu ya. Mungkin dulu kalian lakuin, atau dulu kalian sama orang ini, terus sekarang kalian ketemu lagi atau kalian lakuin lagi hal ini. Ini nggak cuma satu yang gue lihat tuh. Ini mungkin jadi beberapa hal, dan ini benar-benar bikin kalian cukup semangat sih yang gue lihat. Kayak apa ya? Semangatnya lah ya, kayak semacam meniupkan semangat hidup gitu loh, kayak oh my god seru banget hidup gue kangen ini semua. Nah, cuman yang mau gue ingetin adalah tetap jaga balance, tetap jaga keseimbangan. Jangan sampai ini membuat kehidupan kalian sekarang ini, kan kayak kita bicara past sama present kan, kayak masa lalu dan masa sekarang. Masa lalunya sekarang lagi mau kembali nih ke dalam kehidupan kalian. Kayak ini nggak selalu menjadi hal yang buruk. Seringkali kalau kita bicara masa lalu kembali ke kehidupan kalian sekarang, itu tuh konteksnya buruk gitu loh. Ini tuh nggak buruk konteksnya, itu konteksnya nostalgic ya, seru-seru aja ya, fine-fine aja. Cuman tetap balance, jangan sampai masa yang sekarang itu jadi keteteran. Masa yang sekarang itu bisa jadi memang hubungan kalian dengan orang-orang yang sekarang ada, kayak di masa sekarang kalian, atau kayak pekerjaan yang memang kalian lakukan di masa sekarang kalian, itu jangan sampai keteteran, jangan sampai tenggelam dalam si hal-hal dan orang-orang dari masa lalu kalian yang muncul lagi ini, kayak gitu. Karena memang Scorpio kan cenderung mereka memang water sign ya, ada sisi sentimentalnya juga, ada sisi emosionalnya juga. Jadi melihat suatu hal yang memang nostalgic ini, itu memang suatu apa ya, gue bisa bilang suatu kesempatan yang kalian hargai banget, untuk kalian treasure banget, dan menurut kalian ini benar-benar suatu hal yang berharga banget, untuk kayak oh wow udah lama kita nggak ngelakuin kayak gini, kita lakuin lagi gitu. Menyenangkan banget, tapi gue mau ingetin don't get too carried away, jangan terlalu terbawa suasana sampai yang masa sekarangnya keteteran kayak gitu. Jadi itu readingnya untuk kalian para Scorpio. Jadi demikianlah reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Again, gue akan mengatakan jika kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue akan sangat appreciate kalau misalnya kalian bisa support gue dengan cara subscribe, like, share video ini. Dan feel free juga untuk memberikan gue tip jika kalian berkenan. Okay? I think that's all for today. Thank you and have a nice day.